rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Kekasih jiwaku, mengikuti seumur hidup kami Tuhan, di hadirat-Mu bahagiaku penuh, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Oh,
Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Ajaiblah karyamu, Kau adil Tuhan, jalan
hati kami Tuhan, pikiran kami Tuhan. Kami mau menerima setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami sangat bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Yesus, untuk kasih setia-Mu yang tiada pernah berhenti bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Allahku. Kami menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Allahku. Biarlah pujian penyembahan kami Tuhan di pagi hari ini Tuhan bisa menjadi dupa yang harum Tuhan, menyenangkan Engkau Tuhan Yesus. Sebelum kami akan menerima kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapa Gembala kami Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, kami tak pernah meragukan Tuhan, karena kami tahu Kau mengasihi kami Yesus. Yang tinggi, dalam lembah yang curam,
Yesus, ku percaya padamu. Mari sebelum kita mulai talk show kita pada pagi hari ini, dalam hadirat Tuhan kita berdoa. Sungguh seperti firman, seperti yang kami naikkan dalam pujian kami. Yesus, kami percaya kepadamu. Kami mau mendalami firman-Mu Tuhan, mengerti tentang pribadi-Mu Yesus yang berkorban bagi kami. Kami bersyukur karena pagi hari ini hadir bersama kami narasumber yang Kau kirimkan untuk membuka pemikiran kami, pemahaman kami akan pribadi-Mu yang luar biasa itu Tuhan. Waktu selanjutnya kami serahkan dalam kontrol Tuhan. Kuasai kami Tuhan, kami percaya apa yang menjadi perbincangan kami pagi hari ini di dalam lawatan Tuhan. Dan kami semua akan mengalami Tuhan pagi hari ini. Baik kami yang ada di ruangan ini Tuhan, maupun saudara-saudara kami yang Tuhan perkenankan untuk mengikut live streaming pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Talk show selanjutnya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk yang ada di dalam ruangan ini. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Luar biasa pagi hari ini kita diberkati dan dirawat oleh Tuhan ya. Katakan amin. Yang di rumah katakan amin. Dan yang di ruangan ini mari lambaikan tangan yang diberkati pagi hari ini. Kita siap pagi hari ini untuk memahami siapa pribadi Tuhan Yesus ya. Kemarin kita sudah melewati Jumat Agung bagi umat Kristiani yang percaya pada Yesus Kristus, pengorbanan Yesus sempurna. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang tentang Jesus is a Muslim. Jesus is Muslim. Menarik ya. Haleluya. Dan hadir pagi hari ini di tengah-tengah kita, pemirsa semua yang ada di rumah. Cek. Hari ini kita akan talk show, kita akan berbincang-bincang bersama dengan Gembala Sidang, Derok, Pastor Amos Sugianto. Ya, mari kita beri applause luar biasa. Sebelumnya, mari kita lihat profil dari pembicara kita hari ini. Dipersilahkan tim multimedia. All who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, and if you've Luar biasa been kehidupan redeemed, bicara kita ya. sing the song forever to the Lamb. And if you walk in Jadi beliau ini dipilih Tuhan untuk pelayanan spiritual dan sing okultisme. the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen. And the angels cry, Bisa kita lihat di dalam tayangan bagaimana pelayanan hambanya banyak memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Banyak orang mengerti tentang siapa Tuhan Yesus lewat pelayanan hambanya. holy forever.
orang melihat secara penampakan luarnya, orang mungkin akan salah paham. Wah, ini bukan pendeta, ini dukun. Tapi demikianlah panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Dan hari ini selain pembicara, saya tidak sendiri sebagai moderator, sebagai host hari ini. Ada Pendeta Joshua Ali Sidarta yang akan juga bersama-sama dalam talk show pagi hari ini. Silakan Pak Pendeta. Shalom Bapak Gembala, Pak Amos, dan shalom semuanya. Jadi kemarin itu kan saya membaca kalau judulnya itu Yesus itu Muslim. Nah, kita tahu kalau ya Muslim itu untuk saudara-saudara kita yang di sebelah sana. Ini tentu ada suatu pengertian atau pemahaman ya apa yang dimaksud dengan Yesus itu Muslim. Mungkin Pak Gembala, apa yang menjadi bukti-bukti kira-kira disebut Yesus itu Muslim ya? Iya. Cek, oke, mic-nya agak naikin dikit suaranya biar saya juga bisa dengar monitornya. Terima kasih. Iya, sebetulnya ini saya harus meluruskan dulu ya. Meluruskannya dalam arti supaya jangan salah paham, karena ada saudara-saudara kita yang di luar sana itu ya saya langsung sebut saja oknumnya, pribadinya, yaitu saudara saya yang bernama Donitan ya. Donitan kalau Bapak Ibu saudara sekalian melihat di konten-kontennya yang lagi viral gitu, bahkan beliau pernah mengucapkan di kontennya itu Yesus itu Islam sebenarnya gitu. Itu dia yang ngomong itu kayak gitu ya? Iya, beliau yang bicara bahwa Yesus itu Islam. Nah, jadi Islam sendiri sebenarnya kalau kita pelajarin itu ada banyak ya aliran Islam gitu. Jadi kalau kita bicara tentang organisasi keagamaan itu kalau kita bicara tentang kepercayaan saudara kita yang Islam itu, Islam sendiri itu terbagi berbagai macam kelompok. Ya, ada Islam NU, ada Islam Muhammadiyah, ada beberapa. Nah, jadi kalau pernyataannya bahwa Yesus itu Islam, nah tentunya Islam yang mana ini, ya kan? Islam yang mana? Karena saudara-saudara kita yang Islam itu banyak, juga aliran-alirannya juga banyak gitu. Nah, tapi kalau menurut saya, ya sekarang ini juga lagi viral, lagi rame, ada kelompok-kelompok Islam yang mengklaim ya, si A, si B, bahkan ada kelompok-kelompok yang mengklaim bahwa bendera merah putih itu dari kelompok ini, dan ini lagi rame lah di kalangan medsos sendiri. Ini yang kita amati gitu. Jadi kalau kita mengangkat hari ini Yesus itu Muslim atau Yesus Islam, Islam yang mana? Seperti itu. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, sebenarnya peradaban agama ini itu dari Timur Tengah sana. Peradaban agama ini dari Timur Tengah, khususnya 3 agama. Ya, agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Islam. Nah, semua sebenarnya baik agama Islam maupun agama Nasrani atau Kristen, ya kan? Nasrani aja itu kan dibagi juga berbagai macam kelompok ya. Kristen, Protestan, Pantekosta, GBI, Katolik dan sebagainya. Bahkan teman kita Katolik tidak mengakui bahwa sebagai aliran Kristen, ya Katolik ya Katolik sendiri. Nah, itu yang terjadi. Nah, hari ini menarik kalau kita bicara apakah Yesus itu Islam, ya
kalau kita melihat nah ini liturginya atau namanya liturginya atau namanya itu apa? Ritual. Ya. Ritual. Cara ritualnya ya semua ritual-ritual yang kita bangun ini sebenarnya itu kiblatnya Yahudi Timur Tengah sana. Oke. Ya, jadi kalau kita bicara tentang agama Kristen, kita bicara agama Islam, itu kiblatnya Timur Tengah. Ya, kalau bahasa saya itu sempalannya gitu ya, sempalannya. Jadi nginduknya ke sana. Jadi ritual-ritual yang dilakukan sebenarnya baik secara kekristenan, ini bicara ritualnya ya, maupun dari saudara-saudara kita yang Islam, itu kiblatnya Yahudi semua sana. Nah, gitu. maksud saya kalau secara seperti itu ya, sebenarnya ritual-ritual dasar dari yang ya ini kan ada kesamaan berarti kan ya. Iya. Nah, itu apa tuh yang di Muslim ini ceritanya begitu? Ya, contoh kesamaan kalau di Islam ini kan sebelum sholat, sebelum sembahyang, ketemu Allah, ketemu Tuhan yang Esa, itu melakukan wudhu, membersihkan tangan, kaki, ya kan, membersihkan diri. Ya, itu pada zaman Ibrahim atau Abraham itu sudah ada. Satu itu. Terus pada zaman Musa, ketika mereka datang, orang umat mau datang ke Baitallah ya, pada dalam zamannya Nabi Musa itu ada tempat perataran ya kan, sebelum masuk ke ruang-ruangan itu mereka mengambil air dulu, membersihkan diri. Nah, ritual yang seperti itu ya kan, itu sudah mengambil air, membersihkan diri itu sudah ada. Sudah ada. Nah, sekarang dilakukan ya. Nah, menurut saya Islam ini kan menyempurnakan, agama yang menyempurnakan gitu. Ya. Kalau saya tidak salah ya, kalau orang mau masuk Islam ya, mau masuk sebagai Muslim, dia kan harus mengucapkan apa kalimat itu? syahadat. Ya, nah itu gimana tuh kalau di dalam Yesus maksudnya? Apakah Yesus juga melakukan? Ya, ya. Sebenarnya kalimat syahadat itu semua agama punya ritual. Kalau bahasa saya ya, semua agama itu punya ritual untuk mengucapkan janji imannya. Ya, kalau Nasrani, Kristen itu janji iman. Maaf, kalau teman-teman kita yang Islam itu mengucapkan kalimat syahadat. Nah, kalimat syahadat secara Kristen teman-teman bisa lihat di dalam Yohanes pasal 17. Ya, Yohanes pasal 17 ayat 3 di situ mengatakan, Yohanes, inilah yang hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Dia satu-satunya Allah. Ya, coba kita lihat, buka Alkitabnya ya, Yohanes. Oke. Kitab Yohanes. Ada di layar, saya bacakan ya Pak. Iya, boleh dibacakan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Iya. Jadi ini merupakan syahadat ya bagi orang Kristen. Ya, seperti kalimat syahadat ya itu ya. Kalau dalam Muslim syahadat. gitu, ya. Ya. Jadi inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengakui Engkau ya satu-satunya Allah yang apa? Yang benar dan yang mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, ini kalimat syahadatnya orang Kristen gitu. Jadi inilah yang dikatakan hidup yang kekal, itulah yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya yang Esa, ya, Allah yang Esa, Allah yang tunggal, Allah yang satu, ya. Jadi semua aliran
agama apa saja yang bukan 5, bukan 6 agama sekarang ini. Banyak sekali kepercayaan-kepercayaan bahwa mengakui bahwa Tuhan itu satu. Ya kan? Tuhan itu satu. Dia adalah, kalau di Islam Allahu Akbar. Ya kan? Kalau di Nasrani Allah El Shaddai. Jadi Tuhan itu satu. Jadi demikian juga orang Kristen sendiri itu mengakui Tuhan itu satu, enggak 3. Ini salah pandang, salah pemahaman ya untuk menjelaskan tentang kealahan. Ya, tentang kealahan. Kembali lagi bicara tentang kealahan itu berkiblatnya ke timur tengah sana, ya, ke timur tengah sana. Agama-agama mengembang muncul ke sini sehingga sekarang ini dikembangkan banyak berbagai macam aliran, ajaran agama. Ya, tujuan agama itu yaitu mendekatkan manusia kepada Allah, ya, kepada Tuhan, dan Tuhan mau berdekatan dengan manusia supaya manusia itu punya akhlak, punya hidup perbuatan yang baik Sesuai seperti itu. dengan yang Tuhan mau. Sesuai yang Tuhan mau, dan sifat Allah, sifat Tuhan yang Esa, yang kasih. Nah ini. Maka itu harus mengakui ya bahwa Tuhan itu Esa. Tuhan itu itulah Esa. yang disebut syahadat, Ya. baik di dalam agama Islam atau Muslim. Ya. Sebelum mereka masuk sebagai anggota beragama Ya. Islam, ya kan mereka harus mengucapkan kalimat syahadat. Ternyata satu-satunya. mengakui Sama. bahwa satu-satunya Tuhan Allah itu cuma satu. Ya. Tapi kalau dalam Kristen bahwa mengakui bahwa Yesuslah satu-satunya juga yang Allah satu-satunya diutus dan mengenal Yesus. Kristus. Iya. Itu Iya. Nah, syahadatnya. berikutnya begini, kalau di dalam kemusliman itu ya, itu kan ada yang disebut dengan sholat, sembahyang itu kan, Iya. sholat. Iya, Ya. Nah, ini kalau di dalam yang dilakukan oleh Yesus itu apa tuh? Bagaimana tuh kalau sholat ini maksudnya? Ya, kalau bicara sholat, sembahyang, ya kan, itu kalau dilakukan oleh Yesus itu ya dikatakan dalam Alkitab pagi-pagi subuh, ya kan? Subuh Nah, ya. subuh salah satunya, Salah ya kan? Subuh itu jam berapa? Jam 3, jam 4 itu kan, pagi-pagi buta. Itu Yesus sudah melakukan. Dia naik, ya kan, ke gunung pada masa itu. Nah, karena masa itu kan belum ada yang namanya gereja, masjid itu kan. Jadi Yesus sudah melakukan, dia naik ke gunung gitu untuk bersafaat, ya, berdoa. Bahkan sampai hari ini dalam kitab Yohanes sendiri pun Yesus bersafaat, ya kan. Nah, bersafaat, berdoa untuk umatnya, untuk para pengikutnya, seperti Kalau itu. yang kalau di dalam Muslim kan ada sholat harian tuh. Ya, kan tadi sholat subuh. 5 waktu. Jadi Ya. sepanjang hidup sebagai orang Kristen gitu kan, kalau kita mencontoh Yesus aja berarti sholat kan, dalam pengertian itu kan. Jam-jam sholat itu kalau di Muslim itu kan ada 5. Ada 5 Nah, kalau yang jam-jamnya. Yesus praktekkan itu bagaimana sholat atau sembahyang itu? Nah, kembali lagi tadi saya katakan bahwa agama Islam itu agama yang terakhir menurut kepercayaan dari 3 agama, Yahudi, Kristen, Islam ya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang sholat, sembahyang, sebetulnya sholatnya 5 waktu itu coba kita hitung ada jam-jam berapa. Ya. Ya, contohnya pagi, itu yang subuh. Ya kan, subuh itu peristiwa apa? Nah, sebenarnya ya, menurut Ibu pagi subuh itu peristiwa apa? Peristiwa Yesus berdoa di Getsemani itu. Pak. Iya, pagi-pagi itu subuh Yesus sudah melakukan doa, ya kan? Iya. Di Getsemani, ya kan? Terus yang kedua, jam berapa lagi? Pada siang hari jam 12 siang hari. Jam 12 siang ini sebenarnya memperingati waktu kematiannya Isa Al-Masih. Ya kan? Terus jam berapa lagi?
3. Ya, jam 3 itu, ya kan? Jam 3 itu waktu Yesus diturunkan, diserahkan, dikubur, ya kan? Nah, terus jam berapa lagi? Jam 6. Jam 6, ya kan? Iya. Jam 6 itu di dalam kekristenan itu ada peristiwa apa waktu penyaliban? Ayo. Waktu diperhadapkan pada imam-imam ya itu ya Bu- Pastor ya. Bukan penguburan itu, bukan waktu dimasukkan. Ya, jadi waktu jam 6 itu peristiwa di mana peristiwa penyaliban itu dikubur, ya kan? Ya, di situ. Jadi sebenarnya sholat 5 waktu itu bicara tentang doa-doa waktu peristiwa tentang kematian Isa Al-Masih Kalau dalam Kristen. dalam Kristen, Ya. ya kan? Kata- Kata sholat itu berarti sebetulnya kan artinya sembahyang. Cuma Sembahyang. waktu sembahyang terus mengingat peristiwa-peristiwa itu Iya. dan juga berdoa untuk kepentingan kita sendiri ya. Ya. Berarti sebenarnya Yesus melakukan sholat dalam pengertian bahasa. Ya, Ya kan? bahasa Arabnya. Iya. Soal Ya. waktu-waktunya itu sama seperti yang terjadi Ya dengan kurang lebih ya Yesus seperti Kristus. itu peristiwa dari yang terjadi yang melekat Ya. dengan Yesus Kristus. Ya. Namun sesungguhnya kan dalam kekristenan Pastor kita orang Kristen kapan saja kita bisa berdoa begitu kan ya Pastor? Ya, maka dari itu, jadi kalau kita bicara tentang doa itu kan bicara hubungan, Ya. ya. Itu bicara liturgi aja, ya. Oke, lanjutkan. Nah, Mengenai sunat, Ya. Pastor. Iya. Mengenai sunat nih Pastor. Sunat, ya kan? Ini Kalau mau- kok orang Kristen nggak sunat, tapi Yesus katanya Muslim. Iya. Itu kan, apa- disunat juga tuh. Banyak sebenarnya, ya. Kita justru harus akui kepada saudara-saudara kita Islam, ya. Justru kalau saudara-saudara kita yang Islam itu lebih taat, ya kan? Taat melakukan perintah firman, ya kan? Dengan melakukan aturan, ya, ritual-ritual yang tertulis di dalam Taurat, ya kan? Makanya bicara sunat, ya, sunat yang dilakukan oleh teman-teman kita yang Islam, ya, itu juga kembali lagi pada zamannya Taurat gitu. Ya, itu sebagai tanda, ya kan? Sebagai tanda di mana sunat itu sebuah tanda sebagai sebuah keyakinan, keimanan, salah satunya sunat, ya kan? Tapi di dalam Yesus Kristus sebenarnya. Nah, sunat rohani, ya kan? Penjabarannya seperti itu, Dahsyat gitu. banget ya, Pastor, Ya, sebetulnya akan lebih mantap lagi, ya kan? Melakukan 2 hal. Sunat jasmani dan sunat rohani. Nah, ini yang lebih mantap, ya. Karena Ayo, siapa yang belum disunat? ya, karena bicara tentang keimanan, bicara tentang kekristenan, itu adalah menjadi pelaku firman. Ya. Nah, maaf kata, ada banyak teman-teman ya dengan dalil-dalil yang seperti itu. Lanjut Ya kan? ya, Pastor. Oke. Ada lagi yang namanya puasa, Pastor. Puasa, Nah, ya. kan saudara-saudara kita yang di Muslim puasa. Wajib itu. Yesus juga Setiap puasa. tahun sekali kan harus puasa. Nah, Ya. ini bagaimana ini? Ya, inilah menurut saya kegagalan, kesalahan gereja. Ya, kesalahan, kegagalan gereja atau kekristenan, hal-hal ritual yang berhubungan dengan spiritual itu kurang diajarkan. Ya, nilai-nilai salah satu puasa ini adalah nilai-nilai spiritual yang seharusnya diajarkan, ya, yang diajarkan, dan ini sebuah perintah, sebuah kewajiban orang percaya. Ya, orang percaya itu, makanya sekali lagi saudara-saudara saya Islam itu lebih taat daripada orang Kristen. Karena apa? Orang Kristen itu puasa setiap tahun itu hukumnya wajib. Iya kan? Karena beliau meneladani pendahulu-pendahulunya, tokoh-tokohnya. Ya. Nah, seharusnya kita orang Kristen itu kan juga mengikuti, ya kan? Di situ juga dikatakan kalau engkau mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus, ya kan? Teladan kita, tokoh kita, jejak yang kita ikutin kan Yesus.
Nah, Yesus memberikan teladan, memberikan nilai-nilai, ya salah satunya Yesus pernah melakukan puasa 40 hari. Ya, di Matius 4. Ya, jadi maka dari itu kalau bicara puasa, ya buat saya bukan sesuatu yang baru. Tapi buat maaf kata teman-teman yang Kristen kadangkala hampir tidak pernah melakukan puasa. Kalau sudah bilang puasa bagi orang Kristen banyak yang jadi beban, Pastor. Nah, itu. Jadi Cuma mungkin begini bahwa puasa itu kan tindakan jasmani, ya kan. Iya. Sekali lagi seperti sunat tadi, Iya. sunat jasmani, tapi kita juga lebih kepada sunat secara rohani. Nah, kalau puasa, ya kan, kalau jasmaninya kita menahan lapar dan lain sebagainya, haus. Nah, tapi kalau dalam kekristenan puasa kan bukan hanya sekedar jasmani itu. Nah, puasa di dalam Kristen yang Tuhan Yesus lakukan itu bagaimana itu? Duh, kalau Bapak bicara nggak jasmani, Yesus puasa itu puasa jasmani. Betul, ya kan? jasmani juga. Nah, Ya, itu. Ya kan, Yesus melakukan puasa jasmani 40 hari, 40 malam nggak makan. Ya kan, Yesus melakukan puasanya malah lebih ekstrim. Ya kan, jadi kalau bicara puasa yang benar, ya kita melakukan puasa secara jasmani, artinya puasa itu berhenti dari segala makan minum, mengendalikan diri, nafsu, mematikan kedagingan kita, pemberontakan kita, itu puasa. Jadi puasa itu bukan hanya menahan nafsu makan dan minum, Ya. tapi menahan nafsu-nafsu yang lain. Di dalam diri kita ini kan banyak terkontaminasi ketika dosa menguasai kita, timbullah nafsu, ya kan? Nafsu apa? Ketika laki-laki melihat wanita yang bahenol, ya itu ada nafsu, ya kan? Nafsu pengen berzina, nafsu yang ya banyaklah kalau kita bisa sebutkan kan. Jadi menginginkan, iri, nafsu iri, cemburu, dendam, kepahitan, kekecewaan. Nah, itu ya, untuk cara mengalahkan yaitu ya harus belajar berpuasa. Ya, jadi puasa yang benar itu ya melakukan dua hal. Puasa tahan makan, tahan minum, ya. Dan puasanya bukan hanya tahan makan dan tahan minum, tapi di balik itu ada yang rohani tadi. Ya, yang makna Pastor secara Yosua bilang rohaninya, secara rohaninya. Ya, dalam puasa itu nggak boleh tidur saja, ya kan? Harus tetap beraktivitas, ya, harus melakukan ritual tadi, sholat, sembahyang, doa, membaca firman, ya kan? Jadi kegiatan-kegiatan yang spiritual, yang rohani itu juga harus dilakukan. Cuma saya perhatikan gini, kadang pagi sampai siang sampai sorenya puasa nih. Ntar malam abis buka makan terus sampai. Ya, itu balas dendam. Itu Ya, tidak menahan juga berarti ya. Nah. Dari belum jasmaninya aja juga belum lulus juga ya. Jadi kan itu jadi cuma sebagai ritual biasa saja kalau pada bagian puasa itu, Pastor. Ya, jadi begini, untuk bicara puasa itu tergantung level tingkat pengenalan seseorang ya dengan Tuhan itu seperti apa. Spiritual, tingkat Ya. spiritualnya ya. Tingkat spiritual. Ada lagi, Pastor, ini yang selanjutnya nih. Tadi kalau kita sudah tentang puasa ya Pak Pendeta, sekarang Pastor kita tentang amal soleh. Maksudnya melakukan kebaikan. Kebaikan. Nah, kalau di dalam Pandangan Islam, di dalam dalam Yesus Kristus itu Muslim itu bagaimana kan tuh? sangat didorong tuh, itu kan wajib, ya kan? Ya. Bukan wajib, maksudnya Ya, sesuatu. harus wajib, Ya, betul, itu iya, wajib. betul. Jadi orang yang beragama, orang yang bersyariat, agama, orang yang bersahadat, ya, yang melakukan namanya deklarasi iman itu apa? Pengakuan iman. Hukumnya ya wajib untuk amal, untuk berbuat baik, ya kan? Itu semua makhluk Tuhan, karena sifat Allah, sifat Tuhan itu adalah berbuat baik. Makanya
contoh yang konkret, ya, contoh yang konkret dari 25 nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ya kan, itu diperintahkan untuk berbuat baik. Nah, menurut saya, ya, dari 25 nabi ini yang paling sempurna menjalankan perintah Allah, perintah syahadat, ya, perintah iman rasuli dari 25 nabi yang diakui, ya, kalau kiblat kita, pemahaman kita, teman-teman kita yang Islam, ya kan, ada 25 nabi. Nah, salah satu dari nabi itu Isa Al-Masih ini disebut dari teman-teman Islam, ya kan, Isa Al-Masih. Dari untuk bicara tentang amal soleh, perbuatan baik, itu teladan yang sempurna, ya, teladan yang sempurna, yaitu Isa Al-Masih atau Yesus. Maksudnya buktinya teladan sempurna itu gimana? Karena bicara memberi itu bukan hanya waktu saya memberi minuman kepada Pak Yosua gitu kan. Nah, beliau itu bukan hanya memberi makanan minuman. Coba contoh hidupnya beliau selama hidupnya kurang lebih 33 tahun, ya. Selama beliau hidup, nah, ada kisah-kisah yang dari misteri waktu beliau menjadi janin aja itu udah misteri. Ya, waktu beliau jadi anak bayi, beliau itu sudah ada misteri, berusaha untuk dibunuh, ya kan. Terus mulai anak-anak, malah dalam Al-Quran itu ada cerita waktu Isa Al-Masih waktu masih kecil, ya kan, beliau itu sudah menghidupkan burung yang mati. Jadi kalau mau melihat sejarah mujizat-mujizat yang dialami oleh Yesus itu lebih jelas, ya kan. Di Al-Quran juga menulis perjalanan hidupnya. Nah, terus kalau kita bila melihat, kenapa saya katakan amal soleh, perbuatan baik yang kita harus ikuti jejaknya, ya. Kalau kita memberi makanan, minuman, pakaian itu wajib, itu salah satu perintah. Tapi yang terpenting, ya kan, belum ada yang belum pernah dilakukan. Ya, belum ada yang dilakukan, cuman apa itu? Yaitu beliau memberikan dirinya, memberikan nyawanya, memberikan hidupnya. Pemberian yang Ya, sempurna. pemberian yang paling sempurna, dia tidak pandang bulu, dia menebus bukan hanya pengikutnya, tapi sebenarnya beliau dikatakan di situ, beliau menebus dosa semua umat manusia. Amal yang sempurna. Ya, amal yang sempurna. Ya, benar. Jadi hari ini kalau kita mau mengikuti jejak, ya kan, mau mengikuti amal yang sejati, amal yang sempurna, menurut saya teladan, tokoh teladan yang sempurna, ya, itu ikut teladannya Yesus. Jadi Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu berarti bukan terpaksa atau dipaksa, ya. Oh, bukan. Tapi memang dia menyerahkan nyawanya. Iya. Ya kan? Amal Ya itu maksudnya Pastor amal tadi. soleh di situ Itulah maksudnya. amal Ya. Lah, yang jadi paling beliau sempurna. sampai memberikan nyawanya itu sudah apa ya? Sudah, kalau bahasa ekstrimnya itu beliau memang harus ditakdirkan, ya kan? Oke. Ya, kalau bahasa dalam keislaman kita, kalau beliau sudah ditakdirkan, itu banyak orang nggak bisa melawan takdir karena itu sudah suratan Allah, sudah yang difirmankan. Ya kan, beliau harus mati dengan cara demikian. Nah, ini juga harus kita pahami. Ada paham-paham, loh, Tuhan kok mati? Ya kan? Nah, ini panjang kalau kita bicara ke arah ke sana gitu. Betul, kan. Pastor. Tapi kita batasi dulu. Nah, jadi- Pastor, ada Ya. lagi masih berkaitan dengan amal ini. Amal. Nih, untuk aplikasinya di dalam kehidupan setiap kita, karena kita kan nggak mungkin seperti yang disebutkan tadi, Yesus itu adalah amal yang sempurna.
kita tidak mungkin akan dapat memberikan nyawa kita pribadi kita. Saya seorang ibu, anak saya sakit, memang kadang-kadang waktu anak saya sakit saya bilang Pengen kalau boleh menggantikan. mama aja yang sakit. Tapi benar kalau sakitnya parah kita mau bisa tanggung. Nah, hal-hal apakah yang dapat kita lakukan sehingga itu terhitung sebagai perbuatan baik kita yang dikenan gitu loh Pastor. Ya, sederhananya aja, sederhananya yang kecil yang nggak usah sampai memberikan nyawa untuk saudara kita. Yang kecil itu kita memberikan perhatian, care, ya kan. Tidak pernah bicara negatif kepada siapapun. Itu sudah amal ya, Itu udah Pastor. amal ya. Ya. Contoh-contoh yang simple, yang sederhana yang bisa kita lakukan. Contoh-contoh kecil. Simple tapi kadang-kadang orang melewatkan hal-hal seperti kita sering itu. memberi pujian Iya. yang positif. Itu sudah salah Jadi, satu amal. Di dalam Yesus ada nilai plusnya ya. Iya. Banyak lah ya kalau Iya. kita mau perhatikan perbuatan amal soleh itu banyak. Cuman yang saya ingin tanyakan begini, apa tujuan kita melakukan amal soleh? Nah, kalau di dalam agama-agama saya pelajari itu kan kita melakukan amal soleh, kebaikan dan sebagainya supaya kita mencapai tanda kutip Kesempurnaan. surga. Iya. Surga. Ya kan, mencapai kesempurnaan, mencapai ke surga untuk kita melakukan perbuatan baik supaya kita diterima di surga. Iya. Nah, kalau di dalam amal soleh yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus itu, apakah sama seperti itu juga? Ya, justru kita dikatakan kalau saudara pengikut Kristus itu harus lebih daripada itu. Ya kan? Bukan hanya ukurannya amal soleh perbuatan baik. Kalau saudara mengenal Yesus dengan baik, dengan benar, kita harus melakukan lebih daripada saudara-saudara kita yang memiliki sebuah pemahaman, doktrin mengatakan karena bicara tentang surga, bicara tentang keselamatan, salah satunya berbuat baik. Ya. Ya kan? Ya. Karena ada satu pemahaman itu salah satu perbuatan baik itu nanti akan diperhitungkan oleh Allahnya, oleh Tuhannya. Ditimbang. Ditimbang, ya kan? Ya. Nah, menurut saya apakah itu salah? Tidak. Ya kan? Tidak, itu hal yang baik kok untuk melakukan, berusaha melakukan seperti itu. Nah, justru menurut saya orang Kristen harus lebih dari teman-teman kita yang Muslim. Maksudnya gimana? Maksudnya yang lebih itu untuk mereka melakukan amal perbuatan yang baik. Karena apa? Kita sebagai pengikut Kristus, Yesus sudah memberikan teladan, fokusnya kan situ. Ya. Iya kan? Ya. Yesus juga melakukan perbuatan amal. Yesus melakukan perbuatan baik. Ketika berbagai macam orang yang datang kepada Yesus, tidak ada yang tidak ditolong. Bahkan kenapa saya bilang lebih ekstrim, ya kan? Banyakan kalau kita berbuat amal itu kan kita berbuat kepada orang yang sedang kekurangan, orang yang sedang mengalami kebutuhan. Nah, Yesus mengajarkan lebih ekstrim. Bukan hanya amal kepada orang yang kekurangan atau orang yang berbuat baik. Bahkan Yesus mengajarkan berbuat baiklah kepada orang yang menjahati kamu. Itu kan lebih ekstrim. Makanya kalau saya bilang kalau Anda menjadi pengikut Kristus, ya kan, bahasa saya Anda harus lebih baik. Contoh, waktu di Alkitab juga ada Yesus mengajarkan, lihat orang Farisi itu. Kalau kamu hidupmu tidak lebih baik dari ahli Farisi atau orang Farisi, ya kan, engkau nggak layak. Padahal orang Farisi udah baik. Loh, kurang baik Agamanya apa? udah Melakukan sembahyang, ya kan? Melakukan sembahyang di setiap sudut, setiap waktu-waktu tertentu, ya kan? Nah, Ketentuan-ketentuan agama maka mereka dari lakukan. ini yang menurut saya yang salah di dalam bergereja, ya kan? Kita dalam tanda kutip yaitu tadi ada paham-paham yang kasih karunia, akhirnya membuat orang Kristen itu santai, membuat orang Kristen itu ya jangan fanatik lah, jangan ekstrim lah, jangan radikal lah, ya masih miring-miring lah, kompromi gitu kan.
Nah, menurut saya seperti itu. Jadi artinya amal soleh di dalam kekristenan gitu ya, kalau di dalam agama-agama ya terutama juga dalam keislaman, bahwa kita beramal soleh supaya kita mendapatkan surga. Tapi kalau di dalam kekristenan kita beramal soleh, kita mengikuti teladan Yesus. Iya. Bahkan kita beramal soleh atau melakukan perbuatan baik bukan untuk mencapai surga, tapi karena kita mengucap syukur Tuhan Yesus sudah mati di atas Nah, kayu itu salib dia menebus poinnya, dosa Mas. kita. Ya. Nah, kita harus bisa berbuat yang lebih daripada orang kebanyakan. Kebanyakan, Motivasinya berbuat baik kan untuk mencapai surga, ya kan? Ya. Nah, tapi di sini ekstrim. Bagaimana mengasihi musuh? Nggak ada yang bisa itu kecuali kasih Tuhan yang ada dalam hidup kita. Iya. Itu kan kira-kira begitu ya kalau saya boleh makanya simpulkan. kesimpulannya itu justru kita ini alhamdulillah bersyukur sebagai bukan orang yang beragama ya, tapi bersyukur sebagai orang yang dipanggil, yang dipilih, dan kita percaya Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Nah ini. Amin. Jadi tadi Pak Yosua mengatakan bahwa Yesus sudah mati buat kita, ya kan? Nah, beliau adalah juru selamat yang menukar posisi kita. Seharusnya kitalah yang menerima hukuman yang demikian. Maka dari itu tadi saya katakan, jika Anda mengerti arti pengorbanannya Yesus sebagai juru selamatmu, ya tadi sudah mati di kayu salib untuk menebus utang-utang kita. Nah, kita ini orang Kristen, orang Nasrani, pengikut Kristus itu ya harus bahasa saya lebih daripada saudara-saudara saya yang agama lain. Kalau agama lain itu bisa katakanlah mereka bisa berbuat memberi 10.000, katakanlah begitu. Kita bisa memberi 20.000. Karena apa? Arti pengorbanannya, pertolongan kita ini sudah sangat besar sekali. Ya, arti hidup kita, ya kan? Kita ini sudah dikasih diskon, ya. Bahasanya sudah dikasih diskon, sudah dikasih alternatif, kemudahan, ya kan? Tapi seringkali menyalahgunakan alternatif, diskon, kemudahan dengan sembrono. Ya. Ya, seperti contoh dalam Alkitab. Ya kan, ada perumpamaan, ada satu orang yang punya hutang sekian, ya kan. Ya. Terus yang satu juga punya hutang sekian. Dua-duanya dibebaskan. Betul. Nah, tapi yang satu ini akhirnya nagih Ke yang kepada berhutang. orang yang berhutang lain, ya kan. Dia. Nah, seharusnya kita sudah dilunasi padahal utangnya nggak seberapa. Iya. Nah, itulah gambaran orang-orang yang maaf kata, yang orang yang beragama, ya, tapi tidak menjalankan perintah Allah dengan benar. Iya. Ya, itu adalah contoh yang seperti itu. Wah, ini menarik ya. Banyak nih. Sangat menarik. Kalau kita bahas kayaknya bisa sampai besok Masih pagi panjang nih. sekali sebenarnya. Ayo, persoalannya gimana dari segi waktu, bagaimana ya teman-teman? Apa kita Pak Bu, apa kita masih mau Karena lanjut? waktu ini topik yang menarik ya. Bagaimana yang di floor boleh kasih suaranya biar yang di rumah boleh dengar. Katakan wuh. Nah, di sini banyak sekali yang datang karena info ini sudah disampaikan begitu lama ya sebelum hari ini berlangsung. Jadi karena sebenarnya masih ada beberapa poin yang sebenarnya kami sudah perbincangkan sebelumnya dengan narasumber. Namun waktu ini sedang berjalan bersama dengan waktu kuotanya doa pagi. Tunggu saatnya nanti iya, lebih seru lagi. kita akan membahas ini akan lebih panjang. Ada sesi 3, sesi 4, part 1, part 1 hari ini. Ada part 2, ada part 3. Katakan setuju yang ada part 2, part 3. Ya, yang di belakang sana mana? Luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu biar yang di rumah semangat. Yang di rumah mau nggak yang di rumah? Nah, yang di rumah, Bapak Ibu Saudara yang di rumah yang mungkin selama pembicara kita hari ini Pastor Amos menyampaikan beberapa fakta tentang Muslim dan Kristen yang punya banyak pertanyaan unek-unek. Silahkan menyampaikan pertanyaannya
langsung kepada hambanya. Ya. Hambanya ini dapat ditemui setiap hari Minggu. Datanglah ke JKI The Rock. Alamatnya akan kami sematkan nanti di video. Bapak Ibu bisa datang setiap hari Minggu. Di sini di JKI The Rock ada pembinaan rohani, dan karena kebetulan beliau ini memang sudah mengalaminya lebih dulu, jadi tahu perbandingan mana yang dahulu dan mana yang sekarang hidup di dalam Yesus Kristus. Jadi begitu setiap ya. hari Minggu kita ada ibadah jam 7.30 untuk anak-anak muda ya. dan untuk dewasa umum jam 10 pagi. dan yang kedua jam 5 sore. Nah, Jadi saya juga setiap mau mengajak Pak Pendeta Ya. buat semua yang menyaksikan ini, Ya. di tempat ini kita ada pujian penyembahan yang bisa mengantar kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Yang baru mau mengenal Yesus juga, kami tetap terbuka dan siap untuk melayani. Apapun Bapak Ibu Saudara yang punya beban, punya masalah, butuh topangan doa, butuh untuk dilayani kerohanian, ada gembala kita, ada ibu gembala juga, dan ada tim pengembalaan di sini yang sudah dipersiapkan Tuhan untuk menyambut Bapak Ibu semua. Jadi hari ini sesuai dengan tema kita, Jesus is a Muslim. Jesus is a Muslim. Ya, Yesus melakukan beberapa hal yang dilakukan oleh umat Muslim sampai saat ini. Tadi kita sudah dengarkan mengucapkan kalimat syahadat, Yesus bersolat, Yesus juga berbuat amal, dan Yesus melakukan hal-hal seperti yang saudara-saudara kita di kaum Muslim lakukan. Namun dasar firman Tuhan itu jelas, Yesus melakukannya, tujuannya adalah untuk kita sama-sama menuju kepada Bapa di surga. Cuman masalahnya, lewat mana kita mau ke Bapa di surga? Nah, itu ada di part 2 ya. Iya. Silakan. Ya, jadi Kesimpulannya. kesimpulannya itu kalau teman-teman yang Muslim tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat, ini masalah. Sebaliknya juga yang Kristen, yang Nasrani tidak melakukan kebenaran firman Tuhan lebih daripada saudara-saudara kita yang Muslim, ini juga masalah kekristenannya. Jadi artinya Yesus itu beliau tidak mensiarkan agama. Beliau tidak mensiarkan organisasi. Jadi Yesus itu untuk semua suku, untuk semua agama, untuk semua oknum kelompok yang mengakui, ya kan di situ dikatakan kan tadi, mengenal Yesus yang telah satu-satunya yang engkau utus, ya kan? Nah, jadi kalau kita kesimpulannya saya berikan hari ini untuk saudara-saudara saya yang beragama Muslim, kenapa Yesus menurut saya itu juga Muslim? Karena salah satu contoh kematiannya aja di kafani. Nah, itu dia. Ya kan? Iya. Di kafani gitu loh. Ya kan? Jadi kalau sampai teman-teman kita ya maaf kata yang agama di sana menolak Yesus, ya kan? Ini masalah. Berarti tidak sempurna agama Anda. Ya kan? Kalau yang beragama Kristen itu dikasih peti mati ya. Iya. Kalau Yesus dikafani. Yesus dikafani. Nah, makanya termasuk ya ini nanti jadi menarik panjang, ya kan? Kenapa kita harus mati pakai baju orang Kristen dipakein baju, ya kan? Dikafani. Nah, ini sudah ada penyimpangan sebenarnya. Nah, sudah kiblatnya sudah ke Eropa sana. Ya, kekristenan itu terkontaminasi seperti itu. Tapi kalau kita benar-benar mengikuti kekristenan sesuai perintah firman, sesuai kiblat kita, nabi besar kita, imam besar kita, juru selamat kita, ya kan? Nanti kita juga akan bahas kenapa kok Yesus itu dijadikan juru selamat dan posisinya beliau Tuhan. Nah, ini sebuah misteri, ya kan? Oke. Penasaran Pastor, sudah ada penasaran. Sudah banyak yang bertanya, sebenarnya sudah ada beberapa yang bertanya ini Pastor. Namun karena waktu kita ini sangat terbatas. Ada yang bertanya di kolom YouTube.
ada yang bertanya di kolom YouTube, tapi saya sarankan kepada yang bertanya ini, terima kasih untuk pertanyaannya. Sepertinya ini ibu bisa nanti langsung datang ke gereja hari Minggu dan dengan sukacita pasti Ya, Pak kami Gembala, Pak layani. Pastor akan layani dengan Iya, siap. baik pertanyaannya. Jadi Oke. saya pikir Kita Pastor akhiri dulu. kita akhiri dulu sampai di sini biar yang lain penasaran, Pastor. Ya. Yang di floor saat ini, yang on site bagaimana? Lanjut atau sudahan? Lanjut tapi mohon maaf. Kita waktunya sangat terbatas. Kesimpulan tadi sudah disampaikan oleh Pastor Amos dan nanti next kita akan undang lagi semuanya untuk lebih memahami tentang Yesus Kristus dan kenapa kita harus memilih Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, Pastor. Ya. Silahkan Pastor mungkin akan berdoa. Ya, kita Baik berdoa. yang di rumah siap karena kuasa Tuhan akan. Ya, saya akan berdoa yang belum pernah orang Kristen dengar, ya. Artinya hari ini karena kita ini pembahasan yang sangat menarik, jadi saya akan berdoa yang belum pernah orang Kristen dengar. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Kami datang kepada Allah yang Esa, Allah yang Tunggal, Allah yang kami kenal di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hari ini kami sangat bersyukur dan sangat berterima kasih ketika kami diberikan marifat, pencerahan, keikhlasan, ketulusan di dalam hati kami untuk memberikan pencerahan kepada semua umat lintas agama supaya kami menjadi umat Tuhan yang tidak tersesat oleh jalan kami, supaya kami mengikuti petunjuk-petunjuk yang Tuhan arahkan lewat nabi-nabi, lewat rasul-rasul, lewat marifat, lewat roh suci yang Tuhan berikan di dalam hati kehidupan kami sebagai manusia. Karena itu Tuhan, kami berdoa, bersihkan batin kami supaya kami menerima roh yang bersih, roh yang suci, nur yang bercahaya, yang menerangi keimanan, yang menerangi akal budi pengertian kami, supaya kami menjadi umat yang berkenan, umat yang memperoleh keselamatan yang daripadamu. Karena hari-hari ini ada banyak media-media yang mengajarkan keekstriman, kesalahpahaman untuk menjatuhkan agama A, agama B, untuk menjatuhkan kelompok-kelompok. Karena itu kami berdoa, Engkau mengajarkan belas kasihan kepada kami, bahwa kasih itu adalah kasih yang sempurna. Ketika kami mengajarkan kasih, kami tidak harus menjatuhkan agama lain, kami tidak menjatuhkan seseorang, kami tidak menyudutkan agama lain, kami tidak memojokkan agama lain. Tapi ketika kami bicara kebenaran, adalah bicara tentang welas asih. Kami bicara kasih, bicara kesempurnaan, bicara tentang kebaikan, amal soleh, perbuatan yang sudah diajarkan oleh nabi-nabi, wali-wali Allah, utusan-utusan Tuhan yang lebih dulu. Karena itu kami sebagai generasi milenial hari ini, untuk kami mengerti, berikanlah kami hikmat daripadamu, berikan kami rahmat-Mu turun atas kami ya Tuhan, berikan kami kenikmatan daripada surga. Sementara kami ada di bumi, biarkan kami menghadirkan surga di bumi ini Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur. Kami alaskan doa kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom. Terima kasih, Pastor. Terima kasih, Pastor. Sampai berjumpa hari Sabtu depan semuanya.